Selamat pagi pemirsa di seluruh penjuru Nusantara. Kembali lagi bersama saya Dede Fitriani dalam fokus berita pagi mengenai laporan pembelajaran public speaking. Public speaking pada dasarnya merupakan sebuah proses komunikasi publik yang terstruktur untuk menyampaikan informasi baik dalam bentuk lisan, tulisan, suara hingga simbol-simbol tertentu dengan tujuan untuk mempengaruhi dan menghibur halayak luas. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa banyak sekali tokoh-tokoh sukses memulai perjalanan mereka dari kemampuan berbicara yang baik. Mereka mampu menyampaikan ide dengan jelas, membangun kepercayaan, serta memimpin opini publik. Hal ini juga semakin relevan di tengah tuntutan zaman yang menuntut individu mampu tampil percaya diri, komunikatif, dan meyakinkan di hadapan orang banyak. Satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah mematahkan mitos bahwa public speaking hanya dimiliki oleh mereka yang berbakat sejak lahir. Tapi faktanya, kemampuan berbicara di depan umum bukan semata-mata soal bakat, melainkan keterampilan yang dapat diasah melalui latihan yang konsisten, terarah, dan sering berdoa. Setiap orang memiliki potensi yang sama untuk berkembang, selama mampu dan mau berproses dan berani mencoba. Hambatan utama yang sering muncul biasanya berasal dari rasa gugup akibat berbagai ketakutan. Namun hal ini dapat diatasi dengan sering berlatih, berdoa, serta menerapkan prinsip untuk mengenali diri sendiri, audiens, dan materi yang akan disampaikan. Dalam laporan ini, kami juga mencatat beberapa poin penting terkait kredibilitas pembicara yang terbagi menjadi dua, yakni kredibilitas ekstrinsik yang dimiliki sebelum menyampaikan pesan, serta kredibilitas intrinsik yang tercipta sebagai hasil langsung dari penyampaian pesan tersebut. Untuk mencapai kesuksesan, seorang pembicara harus memperhatikan kesan pertama melalui komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal, seperti dari pakaian, gerakan tubuh, hingga kontak mata. Selain itu, terdapat rumusan 6P yang harus dipegang teguh, yaitu persistence, passion, planning, preparation, polishing, dan praktik. Pemirsa perlu menghindari 7 dosa besar dalam menggunakan media presentasi, seperti penggunaan tulisan yang terlalu kecil atau tidak terbaca, slide yang terlalu penuh dengan teks, pemilihan warna yang kontras dan menyilaukan, penggunaan animasi yang berlebihan, serta ketergantungan pada slide hingga pembicara kehilangan interaksi dengan audiens. Kesalahan lainnya adalah pembicara justru bersembunyi di balik layar presentasi, membaca slide tanpa improvisasi, atau kehilangan energi komunikasi. Padahal, media presentasi hanyalah alat bantu, bukan pusat perhatian. Fokus utama tetaplah pada pembicara dan pesan yang ingin disampaikan. Sebagai penutup laporan hari ini, pemirsa diharapkan dapat memanfaatkan setiap kesempatan berbicara di depan umum sebagai ajang pembelajaran dan pengembangan diri. Jadikan setiap panggung sebagai ruang untuk bertumbuh, setiap audiens sebagai mitra komunikasi, dan setiap pengalaman sebagai bekal menuju versi diri yang lebih percaya diri dan berdaya saing. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Anda untuk mulai melangkah menjadi pembicara yang lebih efektif dan berdampak. Saya Dede Fitriani, pamit undur diri.
Selamat pagi dan sampai jumpa pada laporan pembelajaran berikutnya.